Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas 12 Bahasa dan Budaya ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan Antasari Azhar, Ali Amanda, Alia Syahulita, Ahmad Subahan, Amanda Alicia, Aulia Nur Laisa, Bawi Febriani, dan Asyifa Sofa. Masalah yang kami diskusikan ialah mengenai makin meningkatnya kasus tindak pidana korupsi para pejabat. Berdasarkan pertanyaan yang telah dipaparkan, sebelum menjawab pertanyaan tersebut kami ingin memberikan sedikit pengertian mengenai korupsi serta memaparkan beberapa kasus terjerat tindak pidana korupsi yang akan dibacakan oleh Antasari Azhar. Apa itu korupsi? Korupsi atau rasuah atau mencuri, bahasa Latin corruptio dari kata kerja corrumper yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok, mencuri. Maling adalah tindakan pejabat publik, baik politisi yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal, menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Terkait masalah tindak pidana korupsi oleh pejabat, berikut beberapa kasus yang terjerat tindak korupsi berdasarkan judul surat kabar. Selain Jiwasraya, berikut kasus korupsi terbesar di Indonesia yang bersumber dari kompas.com, yaitu yang pertama, kasus korupsi yang menjerat PT Asuransi Jiwasraya Persero. 5 orang tersangka, yaitu mereka adalah Direktur Utama PT Hansat Internasional Tbk BNI Sujok Saputro, mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Heri Prasetyo, dan Presiden Komisaris PT Trada Alam Mineral Tbk Heru Hidayat, mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya Hendrisman Rahim, dan pensiunan PT Asuransi Jiwasraya Sahmirwan. Akibatnya negara mengalami kerugian lebih dari 13,7 triliun rupiah. Kasus korupsi yang nilai cukup fantastis selanjutnya yakni kasus korupsi yang menyeret Bupati Kota Waringin Timur Supian Hadi. Nilai kerugian akibat kasus tersebut hingga 5,8 triliun dan 711 ribu dolar Amerika Serikat. Dan yang ketiga, kasus korupsi terakhir yang memiliki nilai kerugian tertinggi adalah kasus proyek Hambalang. Hasil audit BPK menyebutkan bahwa kasus ini mengakibatkan kerugian negara sebesar 706 miliar. Akibat korupsi tersebut, beberapa nama ikut terseret dalam kasus ini, yaitu adalah mantan Ketua Umum Partai Demokrat Ansar Ubaningrum, mantan Bendahara Partai Demokrat Muhammad Najaruddin, mantan Menpora Andi Malarangeng, dan Angelina Sodak. Bagaimana jalannya masalah? Masalah praktik korupsi di Indonesia telah berjalan sejak zaman kolonial. Isu-isu korupsi mulai diangkat oleh media-media sejak tahun 50-an. Tak ayal, masalah ini seperti mendarah daging dan tidak pernah habis meskipun telah dilakukan pemberantasan besar-besaran. Di tahun-tahun ini, masalah korupsi tidak juga kunjung membaik. Semakin banyak pejabat-pejabat yang melakukan praktek rasuah tersebut untuk kepentingannya pribadi. Menurut data dari Indonesian Corruption Watch, pada tahun 2020 terdapat 444 kasus korupsi yang terjadi dengan kerugian ditanggung negara mencapai 805 miliar rupiah. Bahkan di tahun ini, terjadi kenaikan angka kerugian negara akibat tindak korupsi. Pada semester 1 2021 saja, kerugian yang dialami Indonesia mencapai 26,83 triliun rupiah. Sebut saja kasus korupsi bantuan sosial COVID-19 yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. Kasus ini begitu menggemparkan jagat Indonesia. Betapa tidak, dana bantuan dari pemerintah untuk masyarakat di masa sulit pandemi ini malah ditilep dan dipakai untuk kekayaan pribadi seorang menteri sosial. Juliari Batubara setidaknya menikmati uang sejumlah 15,1 miliar rupiah dari hasil korupsinya. Seberapa luas masalah tersebar pada bangsa dan negara? Masalah praktik korupsi tidak hanya terjadi di kalangan pejabat pemerintahan pusat, tetapi juga pemerintah daerah, bahkan hingga tingkat kepala desa. Nomor 3, mengapa masalah harus ditangani pemerintah dan haruskah seseorang bertanggung jawab memecahkan masalah tersebut? Masalah meningkatnya kasus tindak pidana korupsi oleh para pejabat tentu harus ditangani pemerintah, karena tindak pidana korupsi memiliki dampak yang cukup besar bagi kehidupan bangsa dan negara. Korupsi mampu memperlambat tumbuhnya sistem perekonomian dan investasi, menurunkan pendapatan negara dari pajak, meningkatkan kemiskinan, meningkatkan hutang negara, serta meningkatkan ketimpangan pendapatan pada suatu negara. Bahkan, korupsi juga bisa menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Imbas dari perbuatan korupsi tentu membuat negeri kita yang kaya raya belum bisa mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan. Dari sekian banyaknya dampak buruk tindak pidana korupsi yang disebutkan, hal itu menandakan bahwa tindak pidana korupsi merupakan masalah yang serius dan perlu diperhatikan, karena dapat membahayakan keamanan negara dan masyarakatnya.
Tidak memungkiri pemerintah terutama presiden harus menangani permasalahan tersebut. Selain itu, masalah ini juga harus dipecahkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Namun, tindak pidana korupsi bukan hanya tanggung jawab KPK belaka, melainkan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat Indonesia, baik akademisi maupun lembaga pemerintah. Peran serta masyarakat dalam masalah ini adalah melaporkan, mencegah, dan menolak ikut serta dalam tindak pidana korupsi. 4. Adakah kebijakan tentang masalah tersebut? Dalam penanggulangan dan pencegahan kasus tindak pidana korupsi, negara telah mengupayakan kebijakan-kebijakan guna mempersempit peluang untuk tindakan korupsi seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindakan Korupsi Bab 2 Pasal 2 sebagai berikut. 1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. 2. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, apabila dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Namun, kebijakan ancaman pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun undang-undang terkait tindak pidana korupsi belum mampu mengurangi kasus korupsi yang dilakukan oleh para pejabat. Sebab hasilnya masih saja tetap ada oknum yang melakukan tindakan korupsi. Pada dasarnya, korupsi yang melibatkan para penguasa sangat sukar untuk diberantas. Maka dari itu, pemerintah Republik Indonesia benar-benar harus serius dalam menetapkan kebijakan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan menjatuhkan hukuman keras bagi para koruptor, akan membuat calon pelakunya berpikir 2 kali untuk korupsi. Nomor 5. Adakah perbedaan pendapat? Siapa organisasi yang berpihak pada masalah ini? Pada masalah ini, tidak ada perbedaan pendapat dan tidak ada organisasi yang berpihak pada masalah meningkatnya kasus korupsi ini, karena masyarakat ingin perubahan, dan pemerintah pun akan berusaha untuk menanggulangi kasus korupsi yang semakin meningkat agar tidak terjadi adanya kasus korupsi lagi. Pada tingkat atau lembaga pemerintah apa yang bertanggung jawab tentang masalah ini, tindak korupsi dapat merugikan banyak pihak, baik masyarakat maupun negara. Oleh karena itu, korupsi harus diberantas serta dipertanggungjawabkan. Untuk mempertanggungjawabkan kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat beberapa lembaga negara pun bersinergi besar dalam melakukan pemberantasan tindak pidana tersebut, yaitu diantaranya 1. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 5 Ayat 1, Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Dalam tindak pidana korupsi, Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri juga turut bertanggung jawab atas hal ini. Polri sendiri bertugas dalam penyelidikan dan penyidikan atas semua tindak pidana, termasuk di dalamnya adalah korupsi. 2. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, atau Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. KPK bertugas dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. 3. Kejaksaan Agung yang melakukan penyidikan, penuntutan, dan melaksanakan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan adanya tugas dan wewenang Kejaksaan Agung melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, maka kejaksaan bisa menangani tindak pidana korupsi. Karena tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. 4. Kemudian ada Mahkamah Agung selaku pengawas tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan. 5. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK dengan tugas penyelidikan atas analisis transaksi keuangan. 6. Peran Kementerian Hukum dan HAM sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan. 7. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP selaku pemantau, pemberian bimbingan, dan pembina terhadap kegiatan pengawasan keuangan dan pembangunan. 8. Komisi Yudisial yang menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. 6. Ombudsman RI yang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara serta badan swasta untuk pelayanan publik tertentu, yang dananya bersumber dari APBN atau APBD. 10. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK
yang membantu memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, Pemda, lembaga negara, BUMN, BLU, BUMD, dan lainnya yang mengelola keuangan negara. 11. Inspektorat Jenderal sebagai pelaksana pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan kementerian atau provinsi, kabupaten, atau kota. Demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada penonton sekalian apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung hadirin sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.